Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mujahid Nusantara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana pada kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep, Fungsi, dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana untuk menuntaskan tugas saya yaitu di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Eki Pukon SHMH. Oke, pertama kita akan membahas mengenai pengantarnya. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di tingkat daerah dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang menjaga fungsi representasi, pengambilan kebijakan, serta pengawasan. Dalam konteks ini, DPRD menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pengampu kebijakan pemerintahan daerah atau kepala daerah itu sendiri. Keberadaan dan kewenangan DPRD diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua regulasi atau aturan tersebut menjadi dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, fungsi, serta tugas DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan keanggotaan. Struktur DPRD terdiri atas beberapa unsur penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di dalamnya terdapat pimpinan DPRD yang terdiri dari ketua dan wakil ketua yang berperan mengordinasikan lembaga yang di DPRD. Selain itu, terdapat komisi-komisi yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan sektor pemerintahan, fraksi sebagai representasi partai politik di DPRD, serta alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Bapemperda, yang memiliki fungsi teknis dan mendukung kerja DPRD itu sendiri. Dari segi keanggotaan, DPRD diisi oleh anggota yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif dengan sistem demokratis. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jumlah anggota DPRD setiap daerah tidak sama, yang mana setiap daerah memiliki standar atau jumlah yang memiliki masing-masing tergantung dengan jumlah prinsip keterwakilan rakyat yang dihitung secara proporsional. Adapun mengenai sistem pemilihan, anggota DPRD di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih secara langsung siapa calon yang ia inginkan, yang mana dalam sistem ini pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga memilih anggota lembaga yang akan mereka duduki di DPRD nanti. Penentuan perolehan kursi dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak dan diperoleh oleh masing-masing calon yang dicalonkan di setiap daerah masing-masing. Dengan demikian, calon DPRD yang memperoleh suara tertinggi memiliki peluang yang terbesar untuk menjadi anggota DPRD selanjutnya. Sistem ini dia akan meningkatkan akuntabilitas dan kedekatan antara wakil rakyat dan calon perwakilan daerah itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas fungsi utama DPRD. DPRD memiliki 3 fungsi utama dalam pelaksanaannya, yaitu pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran. Yang mana dalam pembentukan peraturan daerah atau Perdas, yang mana juga sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Melalui fungsi ini, DPRD berperan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah yang mereka wakilkan. Kedua, fungsi anggaran, di mana DPRD berwenang untuk membahas dan menyetujui anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau yang dapat kita kenal dengan APBD. Dalam hal ini, DPRD memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara tepat, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu DPRD memiliki hak untuk mengawasi terhadap pelaksanaan perda yang mereka telah sepakati dan menjamin tujuan dari pengawasan tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundangan serta tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya. Setelah kita membahas lebih lanjut mengenai DPRD, kita ketahui bahwa DPRD itu terbagi dua, yaitu DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Maka selanjutnya kita akan membahas perbedaannya.
Nah, perbedaan antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota dapat dilihat dari lingkup kewenangan, mitra kerja, serta fokus kebijakannya. DPRD provinsi memiliki fokus yang lingkup yang lebih luas daripada DPRD kota dan kabupaten. Dan contohnya seperti pembangunan infrastruktur antar wilayah dan koordinasi program pembangunan daerah secara lebih luas. Sementara itu DPRD kota atau kabupaten memiliki ruang kerja yang lebih lokal dan bermitra dengan bupati atau wali kota dan dapat lebih mengakar pada masyarakat itu sendiri. Adapun untuk pelayanan publik dirasakan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta pengelola fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa DPRD memiliki berperan dengan level lebih makro dan bersifat koordinatif. Sedangkan DPRD kabupaten kota bergerak lebih mikro dan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya kita akan membahas yaitu contoh nyata dari DPRD itu sendiri. Peran DPRD dalam praktik nyata dapat dilihat dari beberapa kegiatan konkret yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah dalam pembuatan peraturan daerah atau Perda, di mana DPRD memiliki bersama kepala daerah merumuskan kebijakan-kebijakan yang mana berpihak pada masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat sendiri. Selain itu, DPRD berperan dalam pengawasan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau yang kita dengar APBD. Dalam hal ini, DPRD memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, DPRD memiliki fungsi penting dalam mendengarkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses maupun forum yang dapat dengan dengar pendapat atau hearing atau RDP kita sering dengarnya. Anggota DPRD menyerap beberapa keluhan, kebutuhan, serta harapan masyarakat kepada masyarakatnya sendiri dan pemangku stakeholder di daerah yang mereka telah pilih. Yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau pengawasan terhadap pemerintahan daerah itu sendiri. Adapun selanjutnya kita akan menguasai pendapat atau referensi pribadi mengenai DPRD. Seperti kita tahu bahwa merupakan lembaga penting untuk dimiliki suatu daerah, di mana DPRD tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai lembaga biasa, tapi DPRD adalah representasi dari rakyat itu sendiri, yang mana masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kinerja. Salah satunya adalah peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah, dan yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas dari calon yang kita pilih sendiri. Permasalahan yang sering kita ketahui bahwa DPRD lebih merepresentasikan partai politik daripada representasi daerah yang mereka pilih. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pada akhirnya yang kita pilih itu adalah kepentingan partai politik, bukan kepentingan rakyat sendiri. Dan hal itu berimpak pada kepentingan rakyat menjadi dinomorduakan daripada kepentingan partai politik, dan pada akhirnya menciptakan budaya politik transaksional. Dari sisi lain, keterlibatan masyarakat proses pengambilan kebijakan juga menjadi pengaruh penting, yang mana kita ketahui bahwa rakyat minim atas partisipasi publik terhadap pembentukan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kurang transparansi dan keterbukaan atas pembentukan peraturan itu sendiri. Ini dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kalau ada salah saya mohon maaf, dan kedepannya kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.